Bayangkan seseorang mengendarai mobil sport mewah, berkilau di jalan raya. Orang-orang menoleh, kagum, dan mungkin ada sedikit rasa iri di hati yang melihatnya. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah mobil itu adalah tanda kekayaan, atau justru tanda pengeluaran? Inilah inti yang dibicarakan Morgan Housel. Kekayaan sejati bukanlah apa yang terlihat, melainkan apa yang tidak terlihat. Di zaman media sosial, kita hidup dalam sebuah panggung besar, di mana setiap orang seakan-akan menjadi aktor yang menampilkan potongan terbaik dari hidupnya. Apa yang muncul di layar kaca ponsel kita seringkali adalah simbol-simbol kekayaan, tas bermerek dengan harga setara gaji tahunan seseorang, jam tangan eksklusif yang bersinar di pergelangan tangan, liburan ke destinasi mahal dengan latar pemandangan laut biru, atau pesta mewah yang dihiasi lampu temaram dan sampahnya. Semua itu tampak seperti tanda kesuksesan. Namun, bila kita menelusuri lebih dalam, banyak di antaranya bukanlah kekayaan itu sendiri, melainkan sekadar output dari kekayaan yang telah diubah menjadi konsumsi. Kekayaan yang sejati seringkali tidak terlihat. Ia tidak berteriak lewat logo, tidak memamerkan kilau emas, dan tidak selalu muncul dalam unggahan Instagram. Kekayaan yang sejati adalah sesuatu yang diam-diam bertumbuh, tabungan yang disiplin dikumpulkan setiap bulan, investasi yang dibiarkan berkembang dalam jangka panjang, aset yang dibangun pelan-pelan tanpa sorotan publik. Ambil contoh sederhana, sebuah mobil mewah yang melintas di jalan raya. Dari luar, ia menampilkan status, kemakmuran, bahkan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu cerita di balik setirnya. Mobil itu bisa saja dibeli secara tunai oleh seorang miliuner yang sudah mapan. Namun, tidak jarang pula mobil itu adalah hasil cicilan panjang, atau bahkan utang yang memaksa pemiliknya hidup pas-pasan setiap bulan hanya demi terlihat kaya di mata orang lain. Sebaliknya, seseorang dengan mobil sederhana keluaran lama mungkin tampak biasa saja, tidak menarik perhatian. Tapi siapa sangka, di balik hidupnya yang terlihat biasa-biasa saja, ia menyimpan portofolio investasi miliaran rupiah, rumah tanpa cicilan, serta kebebasan finansial yang membuatnya bisa tidur tenang setiap malam. Fenomena ini semakin diperparah oleh ilusi media sosial. Kita terbiasa mengukur kesuksesan orang lain dari apa yang mereka tunjukkan. Padahal, apa yang ditampilkan seringkali hanyalah highlight, bukan realita penuh. Orang bisa memamerkan liburan mewah, tetapi tidak pernah mengunggah foto saat stres memikirkan cicilan kartu kredit. Mereka bisa menampilkan pesta ulang tahun megah, namun tidak membicarakan hutang yang menumpuk di balik layar. Yang terlihat hanyalah konsumsi, sementara kekayaan yang sejati, yang tidak terlihat, justru luput dari perhatian. Inilah sebabnya banyak orang terjebak dalam perang simbol. Mereka merasa harus menunjukkan tanda-tanda kemakmuran agar diakui. Mereka membeli barang-barang mahal bukan untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk memenuhi ekspektasi sosial. Padahal, seperti yang sering dikatakan para ahli keuangan, orang yang benar-benar kaya biasanya tidak merasa perlu membuktikannya. Kekayaan sejati memberi kebebasan, bukan beban untuk terus tampil. Cobalah bayangkan dua orang dengan penghasilan sama, misalnya 50 juta rupiah per bulan. Orang pertama menghabiskan hampir semua penghasilannya untuk gaya hidup, cicilan mobil, belanja fashion, makan malam mahal. Orang kedua, meskipun berpenghasilan sama, memilih hidup sederhana, ia menabung, berinvestasi, membeli aset, dan menunda kesenangan sesaat. 5 tahun kemudian, orang pertama mungkin masih sibuk mengejar cicilan dan terus bekerja mati-matian agar gaya hidupnya tidak runtuh. Sementara orang kedua bisa saja sudah memiliki aset yang cukup untuk membiayai hidupnya tanpa harus terus bekerja. Kita sering mengira bahwa kekayaan adalah tentang seberapa besar penghasilan kita. Padahal, jauh lebih penting adalah seberapa besar yang bisa kita simpan dan kembangkan. Inilah paradoks terbesar. Orang dengan gaji tinggi bisa saja tidak memiliki kekayaan karena semua habis untuk konsumsi. Sebaliknya, orang dengan gaji sedang namun disiplin menyisihkan sebagian untuk menabung dan berinvestasi justru bisa menjadi jauh lebih kaya dalam jangka panjang. Kekayaan yang tidak terlihat memang tidak memberikan tepuk tangan instan. Tidak ada yang berdecak kagum ketika kita menyebut tabungan pensiun atau portofolio reksadana. Tidak ada yang memberikan like untuk laporan keuangan pribadi yang rapi. Tetapi di balik ketenangan itu,
tersembunyi sesuatu yang lebih berharga daripada pengakuan sosial, kebebasan. Kebebasan untuk memilih pekerjaan, kebebasan untuk berkata tidak pada sesuatu yang tidak sesuai nilai hidup, kebebasan untuk berhenti bekerja jika kita mau, dan kebebasan untuk tidur tanpa rasa cemas. Itulah mengapa Morgan Housel berkata bahwa kekayaan sejati adalah apa yang tidak terlihat. Karena yang terlihat hanyalah konsumsi, sementara kekayaan, seperti akar pohon yang kokoh, tumbuh di bawah tanah, tak terlihat mata, namun menopang seluruh kehidupan. Morgan Housel menceritakan kisah Ronald Read, seorang penjaga pom bensin dan petugas kebersihan di Amerika. Hidupnya sederhana, pakaiannya biasa, mobilnya pun usang. Namun ketika ia meninggal, dunia terkejut. Ronald meninggalkan kekayaan lebih dari 8 juta dolar AS yang disumbangkan untuk perpustakaan dan rumah sakit. Bagaimana bisa? Karena Ronald tidak sibuk menunjukkan kekayaannya. Ia rajin menabung, berinvestasi, dan membiarkan uangnya tumbuh melalui kekuatan bunga majemuk. Kekayaannya tidak terlihat selama ia hidup, tapi nyata adanya. Bandingkan dengan banyak selebritas atau pengusaha yang gemar mempertontonkan gaya hidup mewah. Banyak dari mereka akhirnya bangkrut, terlilit utang, atau kehilangan semuanya. Mereka kaya secara penampilan, tapi miskin secara substansi. Mengapa orang senang menunjukkan kekayaan? Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita hidup tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal, tetapi juga untuk memperoleh pengakuan. Sejak ribuan tahun lalu, manusia membangun identitasnya lewat simbol-simbol status. Dulu, itu bisa berupa bulu burung eksotis yang dipakai suku tertentu, pedang yang ditempa dari logam langka, atau bahkan jumlah ternak yang dimiliki. Sekarang, simbol itu bergeser menjadi mobil mewah, jam tangan Swiss, pakaian bermerek, rumah megah, atau liburan ke destinasi eksotis. Namun, ada sebuah paradoks yang jarang kita sadari. Kita membeli barang-barang itu dengan harapan orang lain akan mengagumi kita. Kita ingin mereka berkata, "Wah, dia pasti sukses. Hebat sekali hidupnya." Tapi kenyataannya, reaksi orang lain sering jauh berbeda dari yang kita bayangkan. Mari ambil contoh sederhana. Ketika seseorang melihat mobil sport mewah melintas di jalan, apa yang ada di pikirannya? Hampir selalu bukan tentang pengemudinya. Mereka jarang berpikir, orang di balik kemudi itu pasti luar biasa, penuh kerja keras, dan cerdas dalam hidupnya. Sebaliknya, pikiran mereka lebih sering berbunyi, seandainya aku yang duduk di balik kemudi itu. Artinya, niat kita untuk mendapatkan rasa hormat justru tidak sampai kepada orang lain. Yang orang pikirkan bukanlah tentang kita, melainkan tentang diri mereka sendiri. Fenomena ini disebut oleh sebagian psikolog sebagai status projection paradox, paradoks pencarian status. Kita berusaha keras menampilkan simbol-simbol status untuk mendapat validasi, tetapi pada akhirnya simbol itu hanya memicu orang lain membayangkan dirinya di posisi kita, bukan menghormati siapa kita sebenarnya. Lebih jauh lagi, ada efek psikologis yang sering kita lupakan. Barang-barang mewah yang kita tampilkan justru bisa menciptakan jarak sosial. Alih-alih membuat orang mendekat, terkadang justru membuat mereka menjauh. Seorang eksekutif yang datang ke acara reuni dengan mengenakan jam tangan ratusan juta rupiah mungkin berharap teman-temannya kagum. Namun sebagian besar justru akan merasa minder, iri, atau bahkan sinis. Bukannya menciptakan rasa hormat, simbol status itu malah menimbulkan tembok tak kasat mata. Pertanyaannya, mengapa kita masih terus melakukannya? Jawabannya sederhana, karena kita ingin dihargai, tapi kita keliru tentang bagaimana cara mendapatkannya. Kita mengira rasa hormat bisa dibeli dengan simbol-simbol eksternal. Padahal, rasa hormat yang paling tulus justru lahir dari perilaku, karakter, dan sikap kita terhadap orang lain. Mari bandingkan dua sosok. Orang pertama adalah seorang pebisnis sukses yang datang ke pertemuan dengan mobil sport, pakaian desainer, dan jam tangan mahal. Orang-orang akan melihat sekilas, mungkin terkesima, tapi setelah itu, fokus mereka kembali ke diri sendiri. Orang kedua adalah seorang pemimpin komunitas yang sederhana, yang selalu hadir ketika ada tetangganya kesulitan, yang berbicara dengan rendah hati, dan yang menolong tanpa pamrih. Orang-orang mungkin tidak terkesan pada sepatunya, tapi mereka menyimpan rasa hormat yang mendalam padanya. Kekaguman pada simbol status adalah singkat, sementara rasa hormat pada karakter adalah abadi. Ironisnya,
Seringkali orang-orang yang paling keras menunjukkan kekayaannya justru adalah mereka yang paling haus akan pengakuan. Mereka berharap simbol eksternal bisa menutup kekosongan internal. Tapi pengakuan sejati tidak pernah datang dari mobil yang kita kendarai atau jam tangan yang kita kenakan. Ia datang dari cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, sebelum kita tergoda untuk memamerkan sesuatu, ada baiknya kita bertanya, apakah ini benar-benar membuatku dihormati, atau hanya membuat orang lain ingin berada di posisiku? Karena, pada akhirnya, orang lebih peduli pada perasaan mereka sendiri ketimbang mengagumi kita. Housel menekankan, kekayaan adalah aset finansial yang belum kamu belanjakan. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Banyak orang keliru mengira bahwa kekayaan adalah apa yang terlihat mata, mobil sport yang berkilau di jalan, rumah 3 lantai dengan gerbang besi besar, atau jam tangan mewah yang berkilat di pergelangan. Padahal, semua itu hanyalah hasil belanja. Begitu sesuatu dibeli, ia tidak lagi menjadi kekayaan, ia sudah berubah bentuk menjadi konsumsi. Inilah ironi yang sering menipu. Rumah sederhana dengan tabungan miliaran jauh lebih berarti daripada rumah mewah dengan cicilan yang mencekik. Investasi yang diam-diam tumbuh di rekening jauh lebih berharga daripada liburan mewah ke Eropa untuk sekadar dipamerkan di Instagram. Portofolio yang terus berkembang dalam diam jauh lebih kokoh daripada pakaian bermerek yang hanya dipakai demi validasi sosial sesaat. Mengapa? Karena kekayaan yang sejati bukan tentang apa yang kita tampilkan, melainkan tentang apa yang kita simpan dan jaga. Kekayaan adalah opsi. Kekayaan bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan sebuah opsi hidup. Ia membuka pintu yang tidak dimiliki oleh mereka yang terjebak pada siklus pamer dan konsumsi. Kekayaan memberikan kebebasan memilih kapan berhenti bekerja tanpa harus takut tidak bisa membayar sewa bulan depan. Ruang untuk membantu orang lain tanpa harus mengorbankan kestabilan finansial diri sendiri. Ketenangan menghadapi krisis, entah itu resesi, kehilangan pekerjaan, atau keadaan darurat medis, tanpa rasa panik. Dan menariknya, semua itu tidak perlu dipamerkan. Ia bekerja dalam diam, namun manfaatnya nyata. Kontras antara terlihat kaya dan benar-benar kaya. Mari kita bayangkan 2 orang. Andi tinggal di rumah minimalis, mengendarai mobil biasa, dan jarang terlihat berlibur mewah. Banyak orang mungkin mengira dia biasa-biasa saja. Namun diam-diam, Andi memiliki investasi jangka panjang, dana darurat yang aman, dan portofolio saham yang berkembang stabil. Budi, sebaliknya, tinggal di rumah besar di kawasan elit, sering memamerkan liburan ke luar negeri, dan mengendarai mobil sport. Orang-orang melihatnya sebagai sukses. Namun kenyataannya, hampir semua itu dibiayai dengan utang. Gajinya habis setiap bulan untuk melunasi cicilan. Pertanyaannya, siapa yang lebih kaya? Jawabannya jelas, Andi. Karena kekayaan bukan soal persepsi orang lain, melainkan soal kenyataan finansial yang tak terlihat. Kekayaan dan keheningan. Ada satu hal menarik, semakin kaya seseorang dalam arti sejati, semakin tenang hidupnya. Ia tidak merasa perlu berteriak untuk membuktikan apa-apa. Seseorang yang benar-benar mapan tidak tergoda untuk memamerkan saldo rekeningnya. Justru orang yang cemas dengan status sosialnya yang paling keras berusaha menunjukkan kemewahan. Inilah paradoks. Orang yang sibuk pamer seringkali sedang menutupi rapuhnya keuangan mereka. Orang yang benar-benar kaya tidak perlu membuktikan apapun. Kekayaan adalah kekuatan diam, sebuah cadangan energi finansial yang membuat hidup jauh lebih tenang. Menyadari ilusi kekayaan. Banyak orang bekerja keras sepanjang hidup hanya untuk terlihat kaya, bukan untuk benar-benar kaya. Mereka mengorbankan masa depan demi validasi sesaat. Tapi jika kita mengerti konsep Housel, kita akan sadar bahwa kekayaan adalah apa yang tidak kita lihat. Kekayaan adalah hasil dari pengendalian diri. Kekayaan adalah kemampuan menahan godaan untuk membelanjakan demi kesenangan jangka pendek. Dengan menyimpan, berinvestasi, dan membiarkan waktu bekerja, kita membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar gengsi. Singkatnya, kekayaan bukan tentang apa yang kita punya sekarang untuk ditunjukkan, tapi tentang opsi, kebebasan, dan keamanan yang kita simpan untuk masa depan. Orang yang benar-benar kaya tidak selalu terlihat kaya, dan orang yang terlihat kaya seringkali tidak benar-benar kaya. Coba kita lihat diri sendiri, dengan jujur dan tanpa topeng yang biasanya kita pakai di depan orang lain. Apakah kita lebih sering membeli barang untuk memuaskan kebutuhan sejati, atau sekadar untuk memberi sinyal kepada orang lain bahwa kita
berhasil. Apakah kita bekerja keras agar benar-benar punya kendali atas hidup, atau sebenarnya hanya berusaha memenuhi standar yang ditetapkan orang lain tentang kesuksesan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, jika direnungkan dengan tenang, bisa mengguncang cara pandang kita tentang uang dan tujuan hidup. Sebab seringkali, kita tidak menyadari bahwa sebagian besar keputusan finansial yang kita buat lebih dipengaruhi oleh persepsi sosial ketimbang kebutuhan pribadi. Kita membeli baju bermerek bukan karena kainnya jauh lebih nyaman, tapi karena logo kecil di dada itu memberi kita status tak kasat mata. Kita menginginkan mobil mewah bukan semata-mata karena mesin atau teknologinya, tetapi karena ada rasa bangga ketika orang lain melihat kita keluar dari pintu mobil tersebut. Di titik inilah kita harus bertanya, apakah kebahagiaan itu berasal dari dalam atau dari pandangan luar? Jika kebahagiaan kita bergantung pada validasi orang lain, maka ia rapuh, mudah hilang ketika perhatian itu lenyap. Tetapi jika kebahagiaan tumbuh dari kesadaran bahwa kita punya kendali penuh atas keputusan hidup, maka ia kokoh, tidak bergantung pada siapapun. Dalam jangka panjang, yang menentukan rasa damai dan kepuasan hidup bukanlah jumlah orang yang iri pada kita, melainkan seberapa besar pilihan nyata yang kita miliki. Pilihan untuk berhenti bekerja tanpa takut besok tak bisa makan. Pilihan untuk meluangkan waktu bersama keluarga tanpa dihantui rasa bersalah. Pilihan untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, tanpa cemas kehilangan segalanya. Bayangkan dua orang dengan jumlah kekayaan sama. Yang pertama menggunakannya untuk mengejar gaya hidup mewah agar mendapat pengakuan. Yang kedua menggunakannya untuk membeli kebebasan waktu, kemandirian, dan ruang tenang untuk hidup sesuai keinginan. Keduanya sama-sama kaya di mata dunia, tapi hanya yang kedua benar-benar merasa merdeka. Maka, setiap kali kita mengambil keputusan keuangan, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini demi aku, atau demi pandangan orang lain? Kekayaan adalah sesuatu yang diam-diam. Ia tidak berisik, ia tidak menuntut pengakuan, ia tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa difoto dan dipamerkan. Kekayaan sejati adalah apa yang tidak terlihat. Ia tersembunyi dalam rekening tabungan, dalam portofolio investasi yang sabar menunggu waktunya berkembang, dalam aset yang secara diam-diam bertumbuh. Ia juga hadir dalam bentuk yang lebih abstrak, waktu luang, kebebasan memilih, ketenangan pikiran, dan kemampuan menolak tawaran yang tidak sejalan dengan nilai hidup kita. Sebaliknya, apa yang terlihat di dunia luar seringkali hanyalah konsumsi. Mobil sport mewah, tas bermerek, jam tangan seharga rumah besar dengan 1000 lampu, semua itu bukanlah kekayaan. Itu hanyalah tanda bahwa uang telah dipakai, bukan disimpan. Husserl mengingatkan kita, ada perbedaan besar antara punya uang dan menghabiskan uang agar terlihat punya uang. Bayangan kekayaan vs kekayaan sejati. Kebanyakan orang bingung membedakan antara simbol dan substansi. Simbol kekayaan terlihat di Instagram, di jalanan kota besar, atau di pesta-pesta glamor. Orang-orang mengenakan barang-barang berkilau, memamerkan liburan eksotis, dan menampilkan hidup yang seakan penuh kelimpahan. Tapi substansi kekayaan berbeda. Ia tidak terlihat mata karena berada di balik layar, deposito yang diam, saham yang bertumbuh, properti yang menghasilkan, bisnis kecil yang pelan-pelan membesar, serta kebiasaan hidup sederhana yang menahan ego untuk tidak selalu ingin terlihat. Masalahnya, manusia secara alami lebih mudah mengagumi apa yang terlihat. Kita iri pada tetangga yang membeli mobil baru, meski kita tidak tahu apakah ia membeli dengan utang atau tabungan. Kita menilai kesuksesan orang dari apa yang mereka pakai, bukan dari apa yang mereka simpan. Padahal, simbol bukanlah kekayaan, yang tersembunyi itulah kekayaan. Ronald Read vs mereka yang terjebak utang. Husserl menggunakan kisah Ronald Read sebagai pelajaran penting. Seorang penjaga pom bensin dan petugas kebersihan toko yang hidup sangat sederhana. Tidak ada yang menduga ia memiliki kekayaan jutaan dolar, bukan karena ia menyembunyikannya dengan sengaja, tapi karena kekayaannya memang tidak terlihat. Ia tidak membelanjakan uangnya untuk simbol, melainkan membiarkan waktu dan kesabaran bekerja melalui investasi yang terus bertumbuh. Kontras dengan banyak orang yang tampil kaya. Mereka membeli mobil sport dengan cicilan panjang, memakai tas mewah dengan kartu kredit, liburan ke luar negeri dengan utang bank. Hidupnya tampak makmur di luar, tapi di balik itu ada kecemasan, tagihan menumpuk, bunga berjalan, dan kebebasan hilang. Ronald Read, meski sederhana, punya satu hal yang tak ternilai, kebebasan.
Sementara orang yang terlihat kaya, tapi hidup di atas utang, sebenarnya terpenjara dalam gaya hidupnya sendiri. Mengapa kita terjebak dalam ilusi terlihat kaya? Ada dua alasan utama. Dorongan ego. Kita ingin dihormati, dianggap berhasil, dan diterima dalam lingkaran sosial. Dan cara tercepat mendapatkannya adalah dengan memperlihatkan simbol-simbol yang diasosiasikan dengan kesuksesan. Bias sosial. Kita hanya bisa menilai orang dari apa yang terlihat. Kita tidak bisa melihat saldo rekening seseorang, atau berapa lama ia bisa bertahan tanpa bekerja. Maka, pikiran kita otomatis mengasosiasikan barang mahal dengan orang kaya. Padahal, justru sebaliknya, barang mahal seringkali menandakan uang sudah keluar dari genggaman. Yang tersisa hanyalah impresi. Kekayaan sejati adalah diam dan sunyi. Kekayaan sejati jarang berisik. Ia bekerja dalam diam. Setiap rupiah yang tidak kamu belanjakan, setiap keputusan untuk tidak membeli barang yang sebenarnya tidak perlu, setiap investasi kecil yang kamu lakukan, semuanya adalah langkah menuju kebebasan. Bayangkan dua orang. Orang pertama mengendarai mobil sport terbaru, tapi setiap bulan ia cemas membayar cicilan. Orang kedua mengendarai mobil biasa berusia 10 tahun, tapi ia punya tabungan yang cukup untuk bertahan 5 tahun tanpa bekerja. Siapa yang lebih kaya? Jawabannya jelas, yang kedua. Meski dunia luar akan lebih cepat mengagumi yang pertama. Kebebasan adalah wujud tertinggi kekayaan. Pada akhirnya, kekayaan yang tidak terlihat memberi kita sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar barang, pilihan. Pilihan untuk berhenti bekerja di tempat yang tidak sesuai. Pilihan untuk menghabiskan waktu dengan keluarga tanpa khawatir tentang tagihan. Pilihan untuk berkata, tidak, pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai hidup kita. Kekayaan sejati bukan soal jumlah nol di rekening, tapi seberapa besar kendali yang kita miliki atas hidup kita sendiri. Jadi, mari kita belajar dari Ronald Read, lebih baik hidup sederhana tapi punya kebebasan, daripada terlihat kaya tapi sebenarnya terikat pada utang dan tekanan. Karena pada akhirnya, kekayaan bukanlah apa yang dilihat orang lain. Kekayaan adalah apa yang diam-diam kamu miliki, dan itu cukup untuk membebaskanmu.